Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Kami dari tim Ernest Putra. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dia Orienta, selaku pembicara dari tim government atau tim pemerintah. Rekan-rekan pemerhati debatku sekalian, mosi perdebatan hari ini adalah Dewan ini menyesalkan atas pembebanan standar-standar lingkungan terhadap negara dunia kedua dan negara dunia ketiga oleh negara maju. Saya dengan bangga menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan lahirnya mosi perdebatan hari ini. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki kepada argumentasi, izinkan saya untuk memberikan limitasi atau batasan pada mosi perdebatan hari ini. Standar-standar lingkungan yang dimaksud oleh mosi perdebatan hari ini adalah Konvensi Lingkungan Internasional yang digagas oleh negara maju atau negara dunia pertama yang kemudian diratifikasi oleh negara dunia kedua maupun negara dunia ketiga. Dalam kasus ini, saya sebagai pihak government akan mengambil The Earth Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi sebagai contohnya. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi atau KTT Bumi adalah salah satu konferensi utama milik Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilaksanakan di Brazil, Rio de Janeiro pada tahun 1992. Konferensi tersebut dihadiri oleh sebanyak 172 negara yang merupakan gabungan dari negara dunia pertama, negara dunia kedua, dan negara dunia ketiga. Kemudian, di dalam mosi terdapat diksi negara maju atau negara dunia pertama, kemudian negara dunia kedua, dan negara dunia ketiga. Menurut teori tiga dunia, negara dunia pertama adalah negara-negara yang memang setuju atau yang merupakan sekutu dari blok barat atau NATO itu sendiri. Negara-negara yang termasuk negara dunia pertama adalah Belgia, Kanada, Jepang, Jerman Barat, Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lainnya. Kemudian, definisi dari negara dunia kedua adalah negara-negara yang memihak kepada blok timur atau ideologi komunisme. Contoh negara dunia kedua adalah Kuba, Laos, Korea Utara, Vietnam, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, definisi dari negara dunia ketiga adalah negara-negara netral yang tidak memihak kepada kedua blok tersebut, baik blok barat maupun blok timur. Dapat dikatakan bahwa negara dunia ketiga merupakan bagian dari gerakan non-blok atau GNB itu sendiri. Kadang pula, negara dunia ketiga dikatakan sebagai sebutan lain dari negara berkembang yang ekonominya tidak semaju atau semaksimal negara dunia pertama. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pihak government mengamini bahwasanya kami menyesal atas pembebanan konferensi tingkat tinggi bumi tersebut yang merupakan keputusan dari PBB untuk dibebankan kepada negara-negara yang setuju, termasuk negara dunia kedua dan negara dunia ketiga dalam aspek teknologi dan ekonomi mereka. Oleh karenanya, saya akan mengangkat 3 poin argumentasi yang melatar belakangi mengapa saya berdiri di sini sebagai pihak government. Yang pertama, tidak semua negara dunia kedua maupun negara dunia ketiga memiliki teknologi yang mumpuni atau semaju dengan negara dunia pertama, Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang diketahui, isu yang dibahas di dalam konferensi tingkat tinggi bumi antara lain adalah mengenai isu lingkungan seperti yang pertama, pengawasan sistematis berupa pola produksi khususnya pada produksi komponen beracun seperti timbal dalam bensin atau limbah radioaktif. Kemudian yang kedua adalah sumber-sumber energi alternatif yang menggantikan penggunaan bahan bakar fosil yang terkait dengan perubahan iklim global. Kemudian isu yang ketiga adalah ketergantungan baru pada sistem transportasi publik untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan, kemacetan di kota-kota, dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara dan asap. Dan isu yang terakhir adalah kelangkaan air. Dewan Juri yang terhormat, teknologi seperti sumber energi terbarukan atau sumber energi alternatif maupun pengawasan pola produksi yang mengandung zat-zat tertentu tidak semuanya dimiliki oleh negara dunia kedua maupun negara dunia ketiga. Memasuki kepada poin argumen yang kedua, yaitu
tidak semua negara dunia kedua maupun negara dunia ketiga memiliki kondisi ekonomi yang stabil layaknya negara dunia pertama. Pelaksanaan prosedur atau kebijakan konvensi internasional tersebut tidak dapat terlaksana secara matang atau maksimal apabila tidak didukung dengan anggaran yang cukup, Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang kita ketahui, negara dunia ketiga sendiri didominasi oleh negara berkembang yang ekonominya tidak sestabil negara-negara dunia pertama. Negara dunia kedua maupun negara dunia ketiga itu juga masih kewalahan dalam mengatasi angka kemiskinan yang memang tidak rendah. Kemudian memasuki kepada poin yang terakhir, mengingat bagaimana teknologi dan ekonomi dari negara dunia kedua maupun negara dunia ketiga tidak sebaik dan tidak semaju negara dunia pertama, mayoritas kerusakan lingkungan yang terjadi adalah akibat atau diakibatkan oleh negara-negara industri yang maju yang memang tidak memperhatikan dampak kerusakan lingkungan dari kegiatan industri mereka, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, pihak government menawarkan rekomendasi atau solusi sebagai alternatif dari konvensi KTT Bumi yang dibahas oleh kami sebelumnya. Solusi yang pertama adalah pencabutan kewajiban negara kedua dan negara ketiga untuk melakukan kebijakan dari konvensi lingkungan internasional seperti konferensi tingkat tinggi bumi tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Saya menyarankan supaya kewajiban pelaksanaan kebijakan tersebut memang dijatuhkan untuk negara yang menyumbang polusi atau gas-gas yang menyebabkan lapisan ozon itu menipis, Dewan Juri yang terhormat. Meskipun pada tahun 2024 ini Bangladesh adalah negara yang menyumbang polusi tertinggi di dunia, namun seperti yang kita ketahui, pabrik-pabrik yang ada di Bangladesh itu adalah merupakan investasi dari negara-negara dunia pertama, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian memasuki kepada saran kedua adalah kolaborasi antara negara dunia pertama dengan negara dunia kedua maupun negara dunia ketiga. Kolaborasi tersebut dapat dilaksanakan dengan menjadikan negara dunia pertama yang maju dalam bidang teknologinya untuk menyumbangkan teknologi mereka ke negara dunia kedua maupun negara dunia ketiga yang memang tidak memiliki teknologi yang mumpuni untuk melaksanakan konvensi lingkungan internasional tersebut, Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka tidak lagi terbebani untuk melaksanakan kebijakan lingkungan internasional tersebut. Memasuki saran terakhir, negara dunia dan ketiga dapat merancang kebijakan baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi dari negara mereka sendiri, sehingga mereka tidak lagi dibebankan untuk melaksanakan kebijakan konvensi lingkungan internasional yang mereka ratifikasi, Dewan Juri yang terhormat. Baik, tetap berpikir kritisku sekalian. Atas rasionalisasi yang telah saya sampaikan baru saja, saya mengajak Dewan Juri yang terhormat sekalian untuk turut setuju dan seperahu dengan argumentasi kami dari pihak government. Sekian saya cukupkan. Bangga menjadi government. Terima kasih. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang arif, adil dan bijaksana. Di sini saya Muhammad Irfan Nafal Abdullah selaku pembicara tim oposisi menolak mosi pada kali ini. Dewan Juri yang arif, adil dan bijaksana pengklasifikasian negara-negara menjadi negara dunia pertama, negara dunia kedua, negara dunia ketiga adalah konsep yang diciptakan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1945 sampai runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Jika kita melihat status quo saat ini, istilah negara dunia ke-1, istilah negara dunia kedua maupun istilah negara dunia ketiga sudah sangat tidak relevan pada era kontemporer saat ini. Mengapa saya bilang demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena perkembangan ekonomi negara tidak bergantung dengan entah dia dari negara dunia keberapapun, dan perkembangan hubungan politik antar negara sangatlah dinamis. Contoh untuk negara dunia ke-1 yang merupakan istilah dari negara pro Amerika yang sangat kapitalis dan liberalis, sehingga dianggap negara kaya. Namun faktanya ada juga negara-negara yang masih mengalami berbagai permasalahan ekonomi hingga sosial. Contohnya adalah Argentina dan Turki yang saat ini sedang mengalami krisis inflasi yang tinggi. Kemudian Pakistan yang saat ini masih menjadi negara berkembang sehingga angka kemiskinan dan pengangguran masih tergolong tinggi. Dan banyak lagi negara-negara dunia ke-1, contohnya Brasil, Angola, dan Namibia. Kemudian Uni Soviet
selaku kiblat komunis pada abad ke-20 sudah runtuh 3 dekade yang lalu, sehingga tidak ada lagi istilah negara dunia kedua yang merupakan istilah lain dari negara komunis. Bahkan negara-negara yang dulunya menganut komunisme pada abad ke-20 sekarang sudah banting setir, sehingga saat ini lebih condong ke Amerika dan Barat. Contohnya Ukraina dan Georgia yang memerangi Rusia, kemudian Kosovo dan Albania yang memerangi Serbia, dan Jerman Timur yang memutuskan merger dengan Jerman Barat yang pro Amerika. Kemudian Dewan Juri yang arif, adil, dan bijaksana untuk negara dunia ketiga yang merupakan istilah untuk negara non-blok dan ekonominya masih menengah ke bawah. Namun faktanya negara-negara anggota gerakan non-blok tersebut banyak juga yang memihak satu pihak dan anti terhadap pihak yang lainnya. Contohnya Iran, Kuba, dan Korea Utara yang merupakan anggota gerakan non-blok, namun faktanya condong ke Rusia dan anti Amerika, sehingga istilah tersebut sangatlah tidak valid jika kita digunakan pada abad ke-21 saat ini. Kemudian Dewan Juri yang arif, adil, dan bijaksana, penerapan standar lingkungan yang telah disepakati secara global sudah seharusnya diterapkan di semua negara. Mengapa saya mengatakan demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena permasalahan lingkungan adalah masalah kita semua, manusia yang menginjakan kaki di bumi ini. Entah negara itu dari negara kaya atau dari negara miskin, entah negara itu negara kapitalis ataupun negara sosialis, semua negara harus mempunyai komitmen besar guna mengatasi musibah global yang mengancam peradaban umat manusia. Bayangkan jika tidak ada standar kelestarian lingkungan, maka semua orang bisa dengan sepuasnya melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa adanya konservasi, sehingga alam akan cepat mati. Dan anak cucu cicit kita nanti, bagaimana kelangsungan hidup mereka nanti. Kita akan merasakan semakin meningkatnya suhu udara di bumi karena pemanasan global. Lalu ikan yang kita makan banyak yang telah tercemar oleh sampah yang kita sendiri buang ke laut. Kemudian banyak flora yang akan mati karena terus diburu. Kita juga akan sering melihat lebih banyak hewan yang hidup di taman safari daripada di habitat asli, karena habitatnya sendiri ditebang tak beraturan. Kemudian kita harus lebih sering beli masker karena udara luar semakin tercemar oleh polusi limbah. Dan orang-orang yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil, nampaknya mereka harus bersiap pindah rumah karena volume air laut akan semakin meningkat. Kemudian Dewan Juri yang arif, adil, dan bijaksana untuk menanggulangi hal tersebut. Sebenarnya saat ini Indonesia juga telah melakukan berbagai ratifikasi kesepakatan internasional mengenai standar lingkungan, seperti menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention of Climate Change, kemudian meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan berbagai hukum internasional lainnya. Langkah-langkah konkret tersebut dilakukan karena Indonesia juga tak luput dari ancaman lingkungan global, sekaligus guna menjalankan amanat konstitusi yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana salah satunya perekonomian nasional harus diselenggarakan secara berwawasan lingkungan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat dengan menjalankan standar lingkungan secara komprehensif di seluruh negara, maka juga akan meningkatkan keharmonisan antar bangsa sehingga menurunkan ketegangan yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Mengapa saya bilang demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena negara-negara di dunia akan saling bahu-membahu untuk mencari solusi guna mengatasi musibah kerusakan alam di seluruh dunia. Dengan saling bekerja sama, maka akan timbul rasa kebersamaan layaknya kita sebagai manusia individu yang membutuhkan satu dengan lainnya, sehingga cita-cita perdamaian dunia akan semakin tercapai. Negara-negara tidak akan lagi mengedepankan ego kepentingan nasional, tapi juga mengedepankan keberlangsungan umat manusia sebagai wujud humanisme. Dari berbagai alasan mengapa saya dari pihak oposisi menolak mosi, maka solusi yang saya berikan diantaranya: yang pertama, penerapan standar lingkungan sesuai apa yang telah disepakati melalui berbagai konvensi internasional maupun perjanjian bilateral dan regional melalui ratifikasi. Kemudian edukasi dari kita sendiri, dan pemerintah juga harus ikut mengedukasi masyarakat guna menjaga kelestarian lingkungan, seperti membiasakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik,
memilah dan mendaur ulang sampah, kemudian menggunakan transportasi umum dan ramah lingkungan, dan masih banyak lagi yang tidak terhormat. Kemudian ketiga, penghapusan istilah negara dunia ke-1, negara dunia ke-2, dan negara dunia ke-3 karena sudah sangat tidak relevan dengan status quo saat ini sesuai argumentasi yang saya bawa sebelumnya. Maka dari argumentasi yang saya bawa, saya dengan penuh kerendahan hati memohon agar Dewan Juri yang arif, adil, dan bijaksana dengan sepenuh hati menolak mosi pada kali ini. Ke Jember naik taksi, jangan lupa uang dikasih. Saya dari oposisi dan saya bangga menolak mosi. Terima kasih.